Bab 371 Chen Tianlang yang jahat. Fei Zongzi dan yang lainnya membeku ketika mereka melihat Chen Tianlang menyerap kekuatan Liu Lang. Ternyata ada teknik kultivasi jahat seperti itu di dunia ini. Teknik jahat semacam ini, jika kita tidak segera membunuhnya, pasti akan menjadi musuh besar bagi aliansi bela diri kita. Pemimpin aliansi, haruskah kita bergerak? Orang-orang dari aliansi bela diri semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Fei Zongzi mendengus dingin dan menggelengkan kepalanya, jangan terburu-buru. Setelah Ning Fan mati, baru kita akan bergerak. Sekalipun Chen Tianlang menjadi lebih kuat, dia tetap bukan tandingan kita, tidak perlu dikhawatirkan. Suanger dan Mo Wanxing mengira Ning Fan telah mengalahkan Chen Tianlang dan hendak bersorak ketika mereka melihat metode kejam Chen Tianlang, yang langsung membuat mereka ketakutan setengah mati. Tak kusangka ada metode seperti itu di dunia ini. Wajah Mo Wanxing dipenuhi amarah yang meluap-luap. Semua olah di bawah sekte Divine Tune, masing-masing lebih jahat dari sebelumnya. Mereka semua pantas mati. Bisakah Tuan menang? Tanya Suanger penuh kekhawatiran. Mo Wanxing menggertakkan giginya, percayalah padanya. Karena dia tidak pergi, dia pasti bisa menang. Kenyataannya, Mo Wanxing mati-matian berusaha menghubungi anggota tim tempur khusus Phoenix lainnya, tetapi mereka semua sedang menjalankan misi dan tidak dapat tiba tepat waktu. Menyerap kekuatan 6 ke dalam diri sendiri. Ning Fan menyipitkan matanya, metode jahat. Kau pura-pura tenang saja. Mati saja dengan patuh. Chen Tianlang mencengkeram tembok villa dengan satu tangan dan dengan kasar merobeknya. Dinding villa itu langsung roboh di tengah jalan, batang baja dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya meledak, melesat ke arah Ning Fan. Sekalipun kau telah menyerap kekuatan 6 orang, membunuhmu tetaplah usaha sia-sia. Tangan Ning Fan berubah menjadi bayangan-bayangan samar, menghalangi semua batang baja dan batu. Haha, kamu tidak mengerti kedalaman kekuatan ini. Chen Tianlang mencibir, menghentakkan kakinya dengan keras, dan melesat lurus ke arah Ning Fan. Di tengah-tengah penyerangan, kecepatannya tiba-tiba melonjak, berubah menjadi kabur yang mengitari Ning Fan dengan kecepatan tinggi. Ini adalah kecepatan Green Wolf. Pada saat yang sama, kabut hijau samar muncul di sekitarnya, dengan cepat menyelimuti Ning Fan. Ini racun Purple Wolf. Dan serangan psikis sekarang. Ning Fan mengerutkan kening, merasakan kekuatan psikis mencoba menyerang pikirannya, yang merupakan taktik Pink Wolf sebelumnya. Bodoh. Aku sudah menyerap kekuatan mereka, sekarang semua kemampuan mereka menyatu dalam diriku. Ayo kita lihat apa yang bisa kau lakukan melawanku. Paku-paku tumbuh dari lengan Chen Tianlang, dan matanya mulai dipenuhi warna merah darah. Nak, mati. Setelah menggabungkan kekuatan 6 serigala, Chen Tianlang sangat percaya diri dengan kekuatannya. Namun Ning Fan hanya memiringkan kepalanya sedikit dan melayangkan pukulan. Ledakan. Pukulan itu langsung memaksa Chen Tianlang keluar dari serangan cepatnya, dan saat tinju itu mendekat, Chen Tianlang dipenuhi rasa takut dan buru-buru menggunakan paku tulang di lengannya untuk menangkis. Pukulan Ning Fan tidak melambat, menghantam keras duri tulang. Bang! Paku tulang itu langsung hancur, sama sekali tidak mampu menahan kekuatan pukulan itu. Ning Fan lalu mendengus pelan, dan kekuatan psikis yang berputar di sekelilingnya langsung menghilang. Sedangkan untuk racun yang disebut, Ning Fan bahkan tidak perlu menanganinya secara khusus, ia hanya menggunakan kekuatan spiritual untuk membubarkannya dengan mudah. Bagaimana ini mungkin? Chen Tianlang, yang baru saja menstabilkan sosoknya, melihat Ning Fan dengan mudah menangkis serangannya dan langsung terkejut sekaligus geram. Bagaimana mungkin serangan ini, yang dipadukan dengan kekuatan 6, tidak berpengaruh pada orang ini? Menggunakan kekuatan sekelompok pecundang untuk mengalahkanku adalah hal yang naif, kata Ning Fan dingin. Sialan, aku ingin lihat apa kau bisa menangkis pukulanku. Wajah Chen Tianlang berubah sangat ganas. Ia mengepalkan tangan kanannya, menariknya kembali ke pinggang. Kekuatan batin yang dahsyat terus mengalir dari tubuhnya, mengumpulkan semua kekuatan itu ke dalam tangan kanannya. Kemudian, Chen Tianlang melompat tinggi ke arah Ning Fan, seperti seekor harimau yang menerkam mangsanya, dan mengayunkan tinjunya dengan ganas. Ledakan. Kekuatan batin yang deras, bagaikan sungai yang mengamuk, mengalir keluar, dan bagaikan beban gunung Tai, tak tertahankan. Begitu tinju itu diayunkan, angin kencang yang ditimbulkan oleh kekuatan pukulan itu telah mengangkat semua batang baja dan batu yang sebelumnya terhalang, membentuk tornado yang menderu, menyerang langsung ke arah Ning Fan. Tiba-tiba, tampak seolah-olah tornado itu hendak menyelimuti Ning Fan di dalamnya. Ning Fan, hindari. Mo Wanxing tak kuasa menahan diri dan berdiri sambil berteriak memperingatkan. Fei Zongzi mencibir, anak ini pasti mati. Semuanya, bersiaplah. Setelah Ning Fan mati, kita akan mengepung dan membunuh Chen Tianlang. Maka penghargaan akan menjadi milik aliansi bela diri kita. Di hadapan semua orang, Ning Fan hanya menyeringai, kekuatan spiritual menguar dari tubuhnya, kekuatan spiritual murni terkumpul di tangannya, dan dia dengan dahsyat melepaskannya dari tinjunya. Gedebuk. Tornado itu,
yang menyerupai seekor naga yang ganas, tiba-tiba membentuk lubang di bagian tengahnya, seakan-akan ada sesuatu yang menembusnya. Saat berikutnya, Chen Tianlang merasakan sesuatu kabur di depannya, seolah ada sesuatu yang melesat ke wajahnya. Lalu, suatu kekuatan yang amat dahsyat menghantam keras dadanya. Gedebuk. Dia langsung terpental, darah muncrat deras dari mulut dan hidungnya. Menabrak. Beberapa detik kemudian, Chen Tianlang jatuh tersungkur ke tanah. Dia berusaha keras menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya, tetapi yang dia lihat hanyalah lubang seukuran kepalan tangan tepat di tengah dadanya. Darah yang menetes itu mengalir deras keluar dari lubang itu. Bab 372. Membunuh Chen Tianlang. Sialan. Bagaimana ini mungkin? Wajah Chen Tianlang dipenuhi keterkejutan dan teror saat dia melihat lubang darah di dadanya, lalu mengangkat kepalanya menatap Ning Fan di depannya. Ning Fan sama sekali tidak terluka, berdiri diam di tempat, tatapannya menatap Chen Tianlang seakan menatap orang mati. Kekuatanmu, bagaimana bisa, begitu kuat? Chen Tianlang terus-menerus memuntahkan darah segar, matanya dipenuhi kebingungan. Dia telah menggabungkan kekuatan Liu Lang, yang setara dengan gabungan kekuatan 7 orang dalam satu serangan, namun Ning Fan dengan mudah menerobos dan membalas. Di dunia yang luas ini, apa yang benar-benar mustahil? Tanya Ning Fan acuh tak acuh, hanya saja kau duduk di dasar sumur dan memandangi langit, tak menyadari luasnya surga. Kualitas kekuatan spiritualnya jauh melampaui kekuatan batin Chen Tianlang. Bahkan jika ia menggabungkan kekuatan 7, bagaimana mungkin ia bisa menandingi Ning Fan? Tidak. Aku sama sekali tidak mau mati di sini. Chen Tianlang berjuang untuk menopang tubuhnya yang terluka parah, mencoba melarikan diri. Tetapi bahkan dengan kekuatan penuh, kecepatannya tidak dapat melampaui Ning Fan, apalagi sekarang dia terluka parah. Dengan satu langkah, Ning Fan menghalangi jalannya. Mencoba kabur. Apa kau benar-benar bisa lolos? Tatapan mata Ning Fan dingin, nadanya penuh kebencian. Organ dalam dan meridian Su Yurong semuanya telah diiris oleh kekuatan batin dari pukulan 7 pembunuhan serigala surgawi milik Chen Tianlang, seluruhnya mati rasa, dan fondasi tubuhnya hancur total. Kalau saja dia tidak kembali tepat waktu dan mentransfer kekuatan hidupnya dengan filial aura, Su Yurong pasti sudah mati. Muridnya Suanger masih dipaku di kayu salib, menderita siksaan yang menyiksa. Bahkan Mo Wanxing terluka parah dan hampir kehilangan nyawanya. Keluhan seperti itu tidak dapat ditoleransi, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Ning Fan, jika kau melepaskanku, asteris batuk-batuk aku bisa menengahi dendammu dengan Sekte Divine Tune. Kau tidak tahu seberapa kuat Sekte Divine Tune sebenarnya, kau sendiri tak sanggup menghadapi mereka. Chen Tianlang terbatuk 2 kali, memuntahkan lebih banyak darah segar, dan berlutut dengan lemah pada satu lutut. Dadanya tertusuk, tetapi jantungnya tidak rusak. Jika ia segera mendapatkan perawatan, ia masih bisa bertahan hidup. Tetapi jika hal ini berlarut-larut dan ia kehilangan banyak darah, kematiannya sudah pasti. Aku tidak butuh mediasimu untuk dendamku pada Sekte Divine Tune. Sekte Divine Tune telah melakukan banyak kejahatan, suatu saat nanti, aku akan menghancurkan mereka, kata Ning Fan dingin. Melihat Ning Fan hendak bertindak, wajah Chen Tianlang menunjukkan kepanikan dan ia berkata dengan cemas, tunggu. Aku masih berguna. Apapun yang kau minta, aku akan menurutinya. Jangan bunuh aku. Ning Fan berhenti sejenak dan berkata dengan dingin, katakan padaku lokasi markas besar Sekte Lagu Ilahi, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Ini. Chen Tianlang tiba-tiba kehilangan kata-kata. Jika dia mengungkapkan lokasi markas Sekte Lagu Ilahi, sekte itu juga akan berusaha membunuhnya sekembalinya. Karena takut akan kekuatan Sekte Lagu Ilahi, hati Chen Tianlang dipenuhi rasa takut yang semakin meningkat. Kalau kau tidak bisa bicara, kau bisa mati. Melihat keraguannya, Ning Fan mengulurkan telapak tangan kanannya, berniat meraih kepala Chen Tianlang. Merasakan ajal yang semakin dekat, mata Chen Tianlang melotot marah sambil berteriak, bajingan. Ayo kita mati bersama. Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan taji tulang yang terjalin di antara jari-jarinya langsung meledak menjadi puluhan keping, berubah menjadi banyak taji tulang kecil yang menyembur keluar sambil memercikkan darah. Sasaran serangan tidak lain adalah Suanger dan Mo Wanxing, yang terluka parah dan tidak dapat bergerak. Puluhan taji tulang, yang diresapi dengan kekuatan batin, bersiul di udara, dan tidak mungkin Suanger dan Mo Wanxing dapat menahannya pada saat itu. Ning Fan, yang tak sanggup melihat Suanger dan Mo Wanxing diserang, bergerak cepat. Sosoknya berubah menjadi kabur saat ia mengejar taji tulang. Hahaha, kau ingin membunuhku, jadi biarkan istrimu mati bersamaku. Chen Tianlang terkekeh kejam, tatapannya berbisa saat dia menatap punggung Ning Fan, wajahnya penuh dengan kekejaman. Suara mendesing. Ning Fan melesat di depan Suanger dan Mo Wanxing dengan kecepatan yang mencengangkan, melangkah lebih cepat dari puluhan taji tulang. Buk. Detik berikutnya,
Puluhan taji tulang menusuk punggung Ning Fan, dan bahkan dengan lapisan kelima dari seni tempering tubuh petirnya, taji-taji itu menembus hingga beberapa inci dalamnya, membuatnya menyerupai landak. Kalau saja Suanger dan Mo Wanxing terkena serangan, kemungkinan besar tubuh mereka akan dipenuhi puluhan lubang berdarah. Kemudian, kekuatan spiritual Ning Fan melonjak, mengguncang taji tulang di punggungnya. Ning Fan, hati-hati. Mo Wanxing baru saja menghela napas lega ketika dia melihat apa yang terjadi di belakangnya, wajahnya berubah drastis saat dia berteriak. Hahaha. Anak sialan, pergilah ke neraka. Tawa keras Chen Tianlang tiba-tiba terdengar dari belakang. Dia memanfaatkan momen ketika Ning Fan tengah menyelamatkan kedua wanita itu untuk mengejar Ning Fan dari belakang, dengan paksa menghabiskan seluruh tenaganya dalam sebuah pukulan yang diarahkan langsung ke bagian belakang kepala Ning Fan. Kasihanilah seorang wanita, pada akhirnya kau akan terbunuh. Bodoh. Chen Tianlang tertawa terbahak-bahak, seakan-akan dia sudah dapat melihat kepala Ning Fan hancur berkeping-keping akibat pukulannya. Mata Suanger hampir terbelah karena marah saat dia mati-matian mencoba melompat dan mendorong Ning Fan menjauh. Tidak tahu apa-apa tentang kematian. Sekilas cahaya dingin melintas di mata Ning Fan saat dia membelakangi Chen Tianlang, mengulurkan telapak tangan kanannya dan mengayunkannya ke belakang tanpa menoleh ke belakang. Dalam sekejap, kekuatan spiritual mengalir ke seluruh tubuhnya, berkumpul di telapak tangan kanannya sepanjang meridiannya, dan sebelum tinju Chen Tianlang bisa mengenainya, dia dengan ringan menempelkan telapak tangannya di tubuh Chen Tianlang. Detik berikutnya, senyum jahat Chen Tianlang tiba-tiba membeku, tinjunya terhenti di udara. Kekuatan spiritual yang kuat menyapu bagaikan angin sepoi-sepoi, seketika melintasi kulit, otot, tulang, bahkan organ dalam dan meridiannya. Lalu, meledak dengan dahsyatnya. Bang, 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 bang. Tubuh Chen Tianlang tampak memiliki bom yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, organ dalam dan meridiannya semuanya meledak secara bersamaan. Setelah menggunakan Heavenly Wolf Seven Kills Fist untuk menguras vitalitas Su Yurong, Ning Fan sekarang bermaksud membuat Chen Tianlang merasakan sakit 100 kali lipat. Sekte Lagu Ilahi, Master Aula Serigala Gila, Chen Tianlang, menemui ajalnya dengan rasa sakit yang menyiksa, mengalami kematian yang mutlak tak terbayangkan, lenyap menjadi awan darah yang berhamburan ke udara, tak menyisakan sehelai pun mayat utuh. Sangat kuat. Murid Mo Wanxing mengecil, tercengang oleh kekuatan yang ditunjukkan Ning Fan. Guru memang yang terkuat. Suanger merasa rileks dan berkata dengan gembira di dalam hatinya. Di pinggiran villa, menyaksikan tubuh Chen Tianlang hancur dan sekarat, Fei Zongzi dan yang lainnya juga menunjukkan wajah penuh ketakutan. Ekspresi Fei Zongzi berubah tak terduga, tidak menyangka Ning Fan memiliki kekuatan seperti itu. Pemimpin aliansi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya bawahannya dengan suara rendah. Fei Zongzi ragu sejenak, lalu berkata dengan dingin, semuanya, bersiap-siaplah, kita akan mengepung dan membunuh Ning Fan. Bab 373. Ancaman Fei Zongzi. Tubuh Chen Tianlang meledak dan musnah, dan 7 serigala telah terkuras kekuatannya dan mati, tetapi masih ada puluhan bawahan yang tersisa di Mad Wolf Hall. Akan tetapi, semua orang itu telah kehilangan keberanian untuk melawan dan mereka berlutut bersama-sama, memohon belas kasihan. Tolong selamatkan nyawa kami semua terpaksa. Tuan Ning, kami mohon, tolong lepaskan kami. Kami jamin kami tidak akan pernah melakukan kejahatan lagi. Tuan Ning, kami hanyalah orang kecil, kami tidak pernah menyakiti keluarga Anda. Ning Fan melirik mereka, aku tidak akan membunuh kalian, tetapi kembalilah dan sampaikan pesan kepada yang lain di Sekte Divine Tune. Aku, Ning Fan, suatu hari nanti akan menghancurkan Sekte Divine Tune. Mendengar kata-katanya, para bawahan merasa seolah-olah mereka telah diberikan amnesti, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sebelum bergegas meninggalkan villa tersebut. Wus wus wus. Tepat saat bawahan Mad Wolf Hall melarikan diri, Fei Zongzi bersama puluhan ahli aliansi bela diri, muncul di hadapan Ning Fan. Ning Fan, mereka. Mo Wanxing ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Ning Fan dengan tatapannya. Jangan khawatir, mari kita sembuhkan lukanya dulu. Ning Fan melirik mereka, membawa Suanger dan Mo Wanxing ke atap villa untuk mencegah penyergapan lain. Dia lalu mengeluarkan cairan spiritual dan ramuan dari cincin giok dan memberikannya kepada kedua wanita itu. Begitu ramuan itu dikonsumsi, vitalitas yang kaya segera meledak, dan cairan spiritual juga mulai berefek, tampak jelas mempercepat penyembuhan luka mereka. Setelah melakukan semua ini, Ning Fan melompat turun dari atap dan berdiri di depan Fei Zongzi dan yang lainnya. Katakan, apa yang ingin kamu lakukan, kata Ning Fan acuh tak acuh. Fei Zongzi mencibir, serahkan salep penyembuhan tulang, sembuhkan anakku, atau kau tidak akan bisa lolos hari ini. Aku tahu kau kuat, bahkan Chen Tianlang pun tak mampu berbuat apa-apa padamu. Tapi setelah membunuh begitu banyak orang dari Mad Wolf Hall, kekuatanmu pasti sudah habis. Kau tak mungkin bisa menandingi kami. Sambil berbicara, dia memberi isyarat dengan tangannya, dan seketika itu juga anggota aliansi bela diri menggendong putranya, Fei Liang.
Fei Liang masih terbungkus seperti mumi, dan saat melihat Ning Fan, kebencian yang mendalam melonjak di matanya. Ayah, balaskan dendamku. Balas dendamku. Bunuh dia. Bunuh Ning Fan. Fei Liang melolong serak, matanya memerah. Putramu telah mendatangkan malapetaka pada dirinya sendiri, aku tidak akan menyembuhkannya, kata Ning Fan dengan tenang. Mo Wanxing bahkan lebih marah. Fei Zongzi, sebagai pemimpin aliansi bela diri Provinsi Jiang, kau tidak hanya menahan diri untuk menghadapi musuh eksternal seperti Mad Wolf Hall, tetapi sekarang kau juga menendang seseorang saat ia sedang terpuruk, menyerang Ning Fan di saat ia lemah. Kau tercela. Jika kau berani menyentuh Ning Fan hari ini, sebagai pemimpin tim tempur khusus Phoenix, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Fei Zongzi, bagaimanapun, menunjukkan ekspresi ganas. Mo Wanxing, aku bisa mengampunimu karena menjadi pemimpin tim perang khusus, tetapi jika kamu tidak bijaksana, aku akan membunuhmu juga. Jika anakku tidak dirawat hari ini, kalian semua akan mati. Mendengar kata-katanya, Mo Wanxing terkejut sekaligus marah, tak tahu malu. Kau memanfaatkan kemalangan orang lain. Bagaimana mungkin kau layak menjadi pemimpin aliansi bela diri? Apakah aku layak menjadi pemimpin aliansi bela diri? Itu bukan urusanmu, ejek Fei Zongzi, yang sudah bertekad untuk membunuh Mo Wanxing juga. Hahaha, Ning Fan, kamu tidak menyangka akan mengalami hari seperti ini. Cepat sembuhkan aku, atau kedua wanita itu harus mati. Fei Liang memasang ekspresi kemenangan di wajahnya dan tertawa gila. Saat Fei Liang berbicara, tatapannya yang berbisa sesekali menyapu Suanger dan Mo Wanxing di atap, dipenuhi dengan niat membunuh yang biadab. Berhentilah bermimpi, aku tidak akan menyembuhkanmu. Terima saja kenyataan bahwa kau akan menjadi cacat seumur hidup, jawab Ning Fan dingin. Nak, kamu tidak berhak bicara sekarang. Mendengar perkataannya, Fei Zongzi tidak marah tetapi malah mencibir berulang kali. Dia bertepuk tangan, dan beberapa anggota aliansi bela diri segera membawa tandu. Melihat orang yang terbaring di atas tandu, pupil mata Ning Fan tiba-tiba mengecil, dan wajahnya berubah drastis. Fei Zongzi, apa yang kau coba lakukan? Terbaring di tandu, dalam keadaan tidak sadarkan diri, tak lain adalah Su Yurong. Fei Zongzi mencibir, bukan hanya dia. Masih banyak lagi. Segera setelah itu, beberapa anggota aliansi bela diri mengawal pasangan paruh baya itu maju. Lepaskan aku. Bajingan, apakah orang-orang aliansi bela diri tidak punya hukum? Itu adalah orang tua Su Yurong, Su Guoping dan Dong Xiangyu. Bodoh, apa kau benar-benar berpikir aku akan datang dengan tangan kosong? Saat kau dan Chen Tianlang bertarung hidup dan mati, aku sudah mengirim seseorang untuk menjemput pacar kecilmu. Tentu saja, aku orang yang sangat pengertian. Aku khawatir kalau pacarmu kesepian. Aku juga sengaja membawa orang tuanya ke sini, Fei Zongzi mencibir tanpa henti. Fei Zongzi, kau terlalu hina, teriak Su Guoping dengan marah, lampiaskan saja padaku kalau kau punya masalah. Jangan menyulitkan putriku. Lebih baik kau sarankan menantu baikmu itu untuk menyembuhkan anakku, barulah keluargamu bisa bersatu kembali, Fei Zongzi mencibir. Kalau tidak, seluruh keluargamu bisa pergi ke alam baka untuk bersatu kembali. Mendengar ini, Su Guoping, meski dipenuhi rasa kesal, hanya bisa menatap Ning Fan tanpa daya. Ning Fan, kau sembuhkan Fei Liang, katanya dengan susah payah. Dong Xiangyu pun berkata dengan nada mendesak, baik, Ning Fan, cepat sembuhkan Fei Liang. Bagimu, ini hanya tugas sederhana, tapi bagi putriku, ini masalah hidup dan mati. Bab 374 Su Yurong bangun. Ning Fan, jika kau tidak menyembuhkan anakku, aku akan mengambil nyawa Su Yurong sekarang juga. Fei Zongzi mencibir, lalu menendang tandu itu hingga Su Yurong yang pingsan terbanting ke tanah. Niat membunuh melonjak di mata Ning Fan, tak pernah terjadi sebelumnya. Dia ingin bertindak tanpa ragu-ragu, namun dia khawatir Fei Zongzi, dalam keputusasaan, mungkin akan menyakiti Su Yurong. Pada saat ini, Su Yurong yang terjatuh ke tanah, bergerak dan perlahan sadar. Di mana aku? Dia perlahan-lahan duduk, memandang sekelilingnya dengan ekspresi bingung. Anak perempuan, hebat, kamu sudah bangun. Su Guoping dan Dong Xiangyu, setelah melihat Su Yurong terbangun, diliputi kegembiraan. Ning Fan, merasakan informasi yang datang dari filial aura di dalam dirinya, juga merasa sedikit lega. Melalui transfer kekuatan hidupnya yang terus-menerus kepada Su Yurong melalui filial aura, dia akhirnya terbangun dari komanya. Ayah, Ibu, Ning Fan. Su Yurong, saat melihat semua orang, baru saja hendak bangkit ketika Fei Zongzi mencengkeram lehernya dengan satu tangan, siap menghabisi nyawanya hanya dengan semburan kekuatan batin dari telapak tangannya. Su Yurong, aku tidak menyangka kau benar-benar bangun, sungguh nyaman. Fei Zongzi mengepalkan jarinya, membuat wajah Su Yurong memerah. Ning Fan, cepat sembuhkan anakku. Kalau tidak, aku akan membunuh wanita ini sekarang juga. Meskipun Su Yurong baru saja bangun, dia memahami situasi berdasarkan percakapan mereka.
Ia mencoba melepaskan tangan Fei Zongzi. Merasa sia-sia, ia hanya bisa berkata dengan putus asa dan marah, Fei Zongzi, putramu pantas mendapatkannya. Dialah yang pertama kali berniat membunuh Ningfan, itulah sebabnya dia berakhir seperti ini. Ningfan, jangan selamatkan dia, jangan khawatirkan aku. Melihat ini, ekspresi Fei Zongzi menjadi semakin ganas, jari-jarinya semakin menegang saat Su Yurong hampir tidak bisa bernapas. Lepaskan Nona Su, dan aku akan menyembuhkan putramu. Ningfan tidak tega melihat Su Yurong kesakitan seperti itu dan dengan tegas setuju. Hehe, lebih tepatnya begitu. Fei Zongzi melepaskannya, dan Su Yurong terjatuh dengan keras ke tanah, terengah-engah. Dia hampir pingsan karena mati lemas beberapa saat sebelumnya. Cepat. Kalau kau berani bertindak lagi, semua orang di sini akan mati. Fei Zongzi mengamati Ningfan dengan waspada, menempatkan anak buahnya di sekitar anggota keluarga Su. Ningfan mendekati tandu, mengeluarkan salep penyembuhan tulang, dan jarum perak. Dengan beberapa ketukan ringan, gips yang membalut anggota tubuh Fei Liang hancur, memperlihatkan anggota tubuh yang bengkok dan cacat di bawahnya. Ningfan kemudian mengoleskan salep penyembuhan tulang ke anggota tubuh Fei Liang dan mengambil jarum perak untuk melakukan teknik 13 jarum hantu. Saat jarum perak ditusukkan satu demi satu, anggota tubuh Fei Liang yang bengkok mulai berubah bentuk, tulang-tulang yang hancur tak dapat diperbaiki tampak mulai membaik. Aduh! Fei Liang berkeringat, proses penyembuhan tulangnya mirip dengan tulang yang dihancurkan dan tumbuh kembali, rasa sakit yang hampir tak tertahankan bagi orang biasa. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, Ningfan menarik jarum-jarum itu di belakangnya, Fei Liang, yang anggota tubuhnya pada dasarnya sudah pulih. Melihat tangan dan kakinya, kegembiraan liar terpancar di wajahnya, hahaha. Aku sudah pulih. Aku kembali menjadi orang normal. Semua orang menatap Ningfan dengan kaget, takjub dengan kemampuan penyembuhannya yang ajaib. Ningfan menoleh ke Fei Zongzi dan berkata dengan dingin, putramu sudah sembuh, sekarang biarkan mereka pergi. Namun, Fei Zongzi hanya mencibir dan memerintahkan anggota aliansi bela diri untuk membawa ketiga anggota keluarga Su ke hadapannya. Kau memang menyembuhkan putraku, tapi kau juga pernah membuatnya terluka parah. Kita belum menyelesaikan masalah itu, ia menunjuk Ningfan, sekarang lumpuhkan dirimu dengan 3 tusukan, dan aku akan membebaskan keluarga Su, kalau tidak, bersiaplah untuk mengumpulkan mayat mereka. Setelah berkata demikian, Fei Zongzi mengeluarkan belati dan melemparkannya ke tanah di depan Ningfan. Pada saat yang sama, seorang bawahan aliansi bela diri mengangkat tangannya ke arah kepala Su Yurong, siap untuk melepaskan kekuatan batinnya dan langsung mengakhiri hidupnya. Ningfan. Tidak setuju, Mif. Tepat saat Su Yurong berteriak ketakutan, dia disumpal oleh seorang anggota aliansi bela diri. Melumpuhkan diriku sendiri dengan 3 tusukan. Baiklah. Ningfan mengangguk, menarik napas dalam-dalam, mengambil belati dari tanah, dan menusukkan dirinya sendiri 3 kali di badan. Licik, licik, licik. Dia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuhnya, bahkan sampai menurunkan pertahanan fisiknya, dan 3 lubang langsung muncul di perutnya. Darah mengucur deras, membasahi pakaiannya dengan noda merah yang besar. Ningfan. Tidak. Su Yurong berhasil melepaskan diri, dan setelah menyaksikan kejadian itu, dia berteriak kesakitan. Guru, tolong, jangan. Suanger juga berteriak kesakitan. Ningfan. Mo Wanxing pucat karena terkejut dan khawatir, dia merasa ini tidak dapat dipercaya. Ningfan telah melakukan hal sejauh itu untuk wanita bernama Su Yurong ini. Sekarang setelah aku melumpuhkan diriku sendiri dengan 3 tusukan, apakah kau akan melepaskannya? Tanya Ningfan sambil menggertakkan giginya. Fei Zongzi dan anggota aliansi bela diri terlalu dekat dengan ketiga anggota keluarga Su. Ningfan tidak yakin dia bisa membunuh mereka tanpa Su Yurong terluka. Nak, Ningfan sekarang telah melukai dirinya sendiri dengan 3 tusukan. Apakah menurutmu kita bisa membiarkan Su Yurong pergi? Fei Zongzi memandang ke arah Fei Liang dengan penuh kemenangan. Sambil meregangkan anggota tubuhnya yang baru saja sembuh, Fei Liang berdiri dengan senyum sinis dan menatap Ningfan. Ayah, itu tidak akan berhasil. Melumpuhkan dirimu dengan 3 tusukan adalah syaratmu, aku tidak pernah menyetujuinya. Fei Liang, apa kondisimu? Tanya Ningfan, wajahnya sedingin es. Hehe, syaratku. Kalau kau ingin ayahku melepaskan Su Yurong, silakan. Tapi kau harus melumpuhkan dirimu sendiri dengan 30 tusukan. Tidak tahu malu. Ningfan, kamu pasti tidak setuju. Su Yurong melotot marah, suaranya penuh keputusasaan dan kemarahan. Namun Fei Liang mengabaikannya begitu saja, terus mencibir Ningfan, baiklah, kalau kau ingin menyelamatkan wanitamu, patuhi saja hukum dirimu sendiri. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam dan menghancurkan kecantikanmu. Ini juga caraku untuk membalas budi penyembuhanmu. Bab 375. Melukai diri sendiri dengan 30 luka. Baiklah, aku akan menusuk diriku sendiri 30 kali, dan kau bebaskan para sandera.
Suara Ning Fan terdengar acuh tak acuh. Setelah berbicara, di hadapan semua orang, dia menatap Fei Liang dengan dingin, menggenggam belati di tangan kanannya dan, tanpa ragu, menusukkannya ke tubuhnya sendiri. 1 tusukan, 2 tusukan, 3 tusukan. 28 tusukan. 29 tusukan. 30 tusukan. Gerakan Ning Fan sangat cepat, dalam sekejap mata, dia telah menyelesaikan semua 30 tusukan. Kini, tubuhnya penuh dengan lubang-lubang berdarah, darah mengalir tanpa henti dari setiap lubang, pakaiannya berlumuran darah, membuatnya tampak seperti baru saja dipancing keluar dari genangan darah. Namun Ning Fan masih memasang ekspresi acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, "Sekarang, lepaskan mereka." Suanger dan Mo Wanxing, melihat pemandangan ini, berteriak sedih, ingin menghentikan Ning Fan tetapi tidak berdaya berbuat apa-apa. Mata Su Yurong berkaca-kaca saat ia berulang kali bergumam, "Ning Fan, maafkan aku, maafkan aku. Ning Fan, ini semua salahku, semua salahku. Hahaha. Bodoh, kau benar-benar melakukannya saat kusuruh menusuk dirimu sendiri. Sekarang mari kita lihat apakah kau masih punya kekuatan untuk melawan." Fei Zongzi tertawa penuh kemenangan. 30 tusukan akan melukai dirinya sendiri dengan parah, membuatnya tidak dapat melanjutkan. Dia melambaikan tangannya, "Chen Tianran, bunuh Su Yurong. Biarkan anak ini menyaksikan dengan saksama bagaimana istrinya mati." Dia tidak pernah bermaksud mengampuni keluarga Su dan Ning Fan, dari awal hingga akhir, dia hanya berpikir untuk membunuh mereka. Bahkan jika Ning Fan memutilasi dirinya sendiri dengan 30 tusukan, dia masih ingin membunuh Su Yurong. Chen Tianran adalah salah satu anggota aliansi bela diri yang mencapai tingkat Grandmaster tingkat kedua. Dengan senyum sinis, ia mengangkat tangannya, mengarahkan telapak tangannya ke kepala Su Yurong. Kekuatan batinnya meledak, siap meledakkan kepalanya. Pada saat itu, Ning Fan tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. "Ha!" Ning Fan berteriak dengan keras. Kekuatan spiritualnya yang dahsyat meledak tiba-tiba, menyapu bagai angin kencang ke semua orang yang hadir. Siapakah? Semua orang merasakan seolah-olah sebuah palu berat menghantam kepala mereka dengan keras, yang langsung menyebabkan mereka merasa pusing. Di saat semua orang pusing, Ning Fan bergerak cepat dan muncul di hadapan Su Yurong. Dengan satu telapak tangan, ia menghancurkan kepala Chen Tianran dan menyelamatkan Su Yurong. Sebelum rasa pusingnya mereda, sosok Ning Fan bergeser dan dengan kedua telapak tangannya menyerang secara bersamaan. Dia membunuh 2 anggota aliansi bela diri yang menjaga Su Guoping dan Dong Xiangyu, dan menyelamatkan mereka juga. Baru saat itulah Fei Zongzi pulih dari pusingnya. Melihat ketiga mayat di tanah, amarahnya membara, dan wajahnya memerah karena marah. "Sialan Ning Fan, meskipun kau punya kemampuan aneh seperti itu, aku ingin lihat berapa kali kau bisa menggunakannya. Kalau kau tidak bisa menggunakan kemampuan aneh itu lagi, aku akan membunuhmu hari ini." Ning Fan melindungi Su Yurong dan orang tuanya di belakangnya, ekspresinya setenang air. Dia memang tidak bisa melakukan serangan kekuatan spiritual ini untuk kedua kalinya dalam waktu yang singkat, dan telah menunggu kesempatan sampai sekarang. Pada saat itu, seorang anggota aliansi bela diri melangkah maju dengan percaya diri dan berkata kepada Fei Zongzi, "Pemimpin aliansi, kau tidak perlu bertindak untuk membunuh orang ini. Izinkan aku menghilangkan kekhawatiranmu. Aku akan menangkapnya dalam 10 tarikan napas." Fei Zongzi meliriknya, mengangguk dingin dan berkata, "Bagus, Liu Chenyun, jika kau membunuhnya, aku akan mempromosikanmu menjadi wakil pemimpin aliansi." Liu Chenyun sangat gembira, melangkah maju dengan bangga, dan berdiri di depan Ning Fan. "Wah, aku tahu kau punya kekuatan, tapi di hadapanku, kau tak lebih dari seekor semut yang bisa kuhancurkan dengan mudah dengan tanganku. Aku sudah di puncak Grandmaster tingkat 3. Grandmaster tingkat 2 biasa bahkan tidak bisa menahan 10 gerakan melawanku. Hari ini adalah hari kematianmu." Saat suaranya mereda, dia melompat maju dan melancarkan pukulan, dan kekuatan batin yang kuat segera menyeruak keluar. Ning Fan, dengan wajah tanpa ekspresi, menyerang dengan telapak tangannya saat kekuatan batin mencapai depannya. Pada saat itu, hati Ning Fan dipenuhi amarah terhadap anggota aliansi bela diri. Ia tak mampu menahan diri, kekuatan spiritualnya melonjak, berkumpul di telapak tangannya, dan bertabrakan dengan kekuatan batin Liu Chenyun. Ledakan. Kekuatan batin Liu Chenyun di telapak tangannya hancur berkeping-keping, dan kekuatan spiritual Ning Fan menyerangnya tanpa halangan, melemparkannya ke belakang, dan menyemburkan darah ke udara. "Kamu, bagaimana bisa, kamu?" Dia jatuh tersungkur ke tanah, matanya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat ke arah Ning Fan, kata-katanya terpotong saat dia memiringkan kepalanya dan mati. Melihat ini, wajah semua orang menampakkan keheranan. Ini adalah Grandmaster puncak kelas 3 yang baru saja terbunuh dalam satu gerakan. Di tingkat manakah anak muda bernama Ning Fan ini? Ning Fan menurunkan tangannya, berkata dengan acuh tak acuh, "Grandmaster kelas 3, aku sudah membunuh beberapa, sekarang tinggal satu lagi." Wajah Fei Zongzi menjadi gelap, dan dia berteriak dengan keras, "Nak!
Jangan sombong. Di mana anggota aliansi bela diri? Desir, desir, desir. Para ahli aliansi bela diri yang terampil melangkah maju serempak, mengepung Fei Zongzi. Siapapun yang membunuh Ning Fan bisa menjadi wakil pemimpin aliansi, teriak Fei Zongzi. Para Grandmaster saling berpandangan, jelas tergoda. Menjadi wakil pemimpin aliansi berarti memiliki wewenang untuk memobilisasi segalanya di aliansi bela diri, baik itu sumber daya maupun uang, dan jabatan itu adalah yang kedua setelah Fei Zongzi, pemimpin aliansi itu sendiri, yang memegang kekuasaan yang hampir tak tertandingi di dunia bela diri Dao Provinsi Jiang. Daya tarik posisi ini berbicara sendiri. Hahaha. Hari ini, tentu saja, posisi wakil pemimpin aliansi adalah milikku. Seorang Grandmaster jangkung tertawa liar saat melangkah keluar, tubuhnya ditutupi otot-otot yang menonjol dan memancarkan aura yang ganas. Akulah Grandmaster tempering tubuh, Si Tai. Aku ingin melihat sendiri betapa hebatnya dirimu, nak. Si Tai mengepalkan tinjunya, menghasilkan suara berderak yang memekakkan telinga. Fei Zongzi berkata dengan bangga, seorang Grandmaster tempering tubuh adalah sosok yang dikenal karena kemampuannya menempa tubuh yang kuat. Dalam pertarungan jarak dekat, ia dapat dengan mudah menghancurkan Grandmaster tingkat ketiga atau keempat biasa, dan bahkan Mad Wolf dari Mad Wolf Hall pun tidak mampu menandingi Si Tai. Dengan tindakan Si Tai, anak ini akan tamat hari ini. Saat kata-katanya berakhir, Si Tai sudah mulai bergerak. Sosoknya sedikit merosot, lalu mencondongkan tubuh ke depan, bahu kirinya tertarik ke belakang, bahu kanannya terdorong ke depan, menyerbu bagai banteng liar. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Dek, dek, dek. Suara tumpul bergema saat Si Tai menambah kecepatan, menyerupai tank yang menyerang dengan kecepatan tinggi. Ning Fan menatapnya dengan dingin, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan dan secara mengejutkan bertemu dengan Si Tai dengan postur yang sama. Bab 376 Membunuh Pelatihan Silang. Di bawah tatapan kaget halayak, keduanya saling beradu hebat. Ledakan. Raungan yang memekakkan telinga itu meledak, dengan gelombang kejut yang tak terlihat menyebar ke segala arah, menyebabkan orang-orang terhuyung dan berjuang untuk menjaga keseimbangan mereka. Berdebar. Saat berikutnya, kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan bahu Si Tai. Bukan hanya itu saja, kekuatan itu juga mengalir ke dalam tubuhnya bagai gelombang pasang yang mengerikan, tak henti-hentinya dalam keganasannya. Tidak, tidak, jangan, jangan. Wajah Si Tai dipenuhi ketakutan. Sebelum ia sempat memohon belas kasihan, kekuatan itu meledak di dalam tubuhnya. Bok, 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 bok. Seolah-olah banyak bom yang ditanam di dalam dirinya, meledak berturut-turut dan berubah menjadi hujan darah dan daging yang menetes ke tanah. Ini, wajah Fei Zongzi menampakkan keheranan, dia hampir tidak mempercayai matanya. Seorang Grandmaster body tempering yang ahli dalam kekuatan fisik, Si Tai dikenal sebagai salah satu dari 3 teratas di aliansi bela diri Provinsi Jiang karena fisiknya yang tangguh. Namun, dia langsung dihancurkan oleh Ning Fan. Tanpa ia sadari, bahwa Ning Fan, setelah mengolah seni tempering tubuh petir, kini memiliki bentuk tubuh yang jauh melampaui siapapun yang disebut Grandmaster tempering tubuh. Bagi Si Tai, bersaing dengannya dalam hal kekuatan fisik adalah sia-sia belaka, bagaikan telur yang pecah menghantam batu. Jika kau punya trik tersembunyi, gunakan semuanya, kata Ning Fan dengan dingin. Wajah Fei Zongzi berubah menjadi ganas saat ia menggertakkan gigi dan berteriak, anak ini sudah bertarung dengan orang-orang dari Mad Wolf Hall begitu lama, dan setelah itu, ia bahkan melukai dirinya sendiri sebanyak 33 kali. Kekuatannya pasti sudah benar-benar habis sekarang. Ia sudah mencapai batasnya. Jangan takut padanya, ayo kita serang bersama. Bunuh dia. Bahkan jika kita harus membuatnya kelelahan sampai mati. Dengan omannya, puluhan ahli aliansi bela diri di belakangnya, dipenuhi dengan niat membunuh, mendekati Ning Fan selangkah demi selangkah. Di antara lusinan orang ini, sebagian besar merupakan Grandmaster tingkat 2 atau 3, beberapa merupakan Grandmaster tingkat 4, dan ada pula pemimpin aliansi bela diri Provinsi Jiang, Grandmaster tingkat 5 Fei Zongzi sendiri. Di seluruh Provinsi Jiang, kekuatan seperti itu dapat membunuh siapa saja sesuka hati, targetnya tidak punya pilihan selain menerima nasibnya. Bunuh. Habisi dia sampai mati. Grandmaster tingkat kedua yang terkemuka meraung dengan ganas, melompat ke udara dan menerkam ke arah Ning Fan dengan gerakan khasnya. Telapak tangan purba. Angin palem yang tajam menerjang ke arahnya, keagungannya luar biasa. Kau benar, aku memang sudah mengeluarkan banyak energi, tapi sayangnya untukmu, kau tidak tahu apapun tentangku. Seni tempering tubuh petir milik Ning Fan tidak hanya memperkuat fisiknya secara signifikan tetapi juga meningkatkan kemampuan pemulihannya. Dalam waktu singkat mereka berbincang, 33 luka yang ditimbulkannya sendiri sudah mulai sembuh secara signifikan. Ning Fan, yang menghadapi serangan telapak tangan yang datang, tidak menghindar atau menghindar, melainkan menerimanya langsung dengan tubuhnya. Berdebar. Serangan telapak tangan yang tampak mengesankan itu bahkan tidak dapat membuat posisi Ning Fan goyah. Apa? Bagaimana ini mungkin? Grandmaster tingkat kedua terkejut,
nalurinya berteriak untuk menyerang lagi, tetapi Ning Fan menangkap pergelangan tangannya dan membantingnya ke tanah. Berdebar. Suara dentuman keras bergema, debu berhamburan, dan Grandmaster tingkat kedua tewas, otaknya pecah akibat benturan. Kau ingin membunuhku? Ayo. Ning Fan menendang mayat Grandmaster dengan satu kaki. Ambil telapak tanganku. Palu terbang. Kematian Grandmaster tingkat kedua itu tidak membuat anggota aliansi bela diri lainnya takut, sebaliknya, mereka semua menyerbu Ning Fan dengan jurus khusus mereka sendiri. Ning Fan mengeluarkan teriakan pelan, dan kekuatan spiritual mengalir di sekujur tubuhnya saat ia menyerbu ke arah anggota aliansi bela diri yang mendekat. Buk, buk, buk. Dalam sekejap, Ning Fan terkunci dalam pertarungan dengan puluhan Grandmaster. Para Grandmaster terkemuka tidak dapat menahan pukulan Ning Fan, mereka langsung terluka parah dan memuntahkan darah segar. Dengan kedua tangannya, Ning Fan secara bersamaan melepaskan beberapa ledakan kekuatan spiritual, menghancurkan kepala mereka. Sialan! Habisi habis-habisan! Jangan menahan diri. Anak ini terlalu kuat. Cepat, cepat, cepat. Kepung dan bunuh dia. Melihat rekan-rekan mereka mati dengan cara yang brutal, anggota aliansi bela diri yang tersisa meraung marah. Namun melawan kekuatan Ning Fan yang luar biasa, mereka tidak mempunyai peluang. Tak lama kemudian, mayoritas anggota aliansi bela diri dibasmi oleh Ning Fan. Wah, anak ini memang kuat, tapi sayang sekali, dia kebanyakan membunuh Grandmaster tingkat kedua. Seorang Grandmaster tingkat 3, sambil mengatur napas, mencibir, yang tersisa sekarang hanyalah para ahli tingkat 3. Ditambah 3 Grandmaster tingkat 4. Mari kita lihat bagaimana dia sekarang. Semuanya, serang bersama, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Para petarung yang tersisa menyerbu maju sambil meraung, mengepung Ning Fan dalam lingkaran rapat dan melancarkan gerakan mematikan mereka. Tiba-tiba, seorang pria yang tampak biasa saja melesat keluar dari sudut yang sulit dengan kecepatan kilat. Cakar hantu yang tak tertandingi. Sambil menggeram pelan, tangan kanannya yang berkilauan dengan hawa dingin yang tajam, tiba-tiba meraih Ning Fan. Pada saat yang sama, Grandmaster lain mendekati Ning Fan dari belakang seperti kilat. Pisau tebas kembar. Di atasnya, satu Grandmaster lagi benar-benar menghentikan laju Ning Fan. Telapak pengusir awan. Ketiga Grandmaster semuanya adalah peringkat keempat. Masing-masing dari mereka bersembunyi di tengah kerumunan, memanfaatkan orang lain untuk menyembunyikan diri, dan di saat kritis, mereka tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam. Hahaha. Nak, mereka bertiga adalah ahli tingkat 4 aliansi bela diri. Kalian celaka kali ini. Setelah menyaksikan ini, Fei Zongzi tertawa terbahak-bahak, hampir yakin bahwa ia akan melihat kematian Ning Fan. Bab 377 Formasi Biduk. Ning Fan mendengus dingin, dan gelombang kekuatan spiritual meledak di sekelilingnya, kekuatan dahsyat itu menyebar seketika. Ledakan. Kekuatan spiritual yang tak terlihat langsung menyelimuti area di sekitarnya, memblokir serangan ketiga Grandmaster tingkat keempat sepenuhnya. Sebelum mereka sempat bereaksi, Ning Fan sudah melancarkan serangan balik. Bang bang bang. Dia melancarkan 3 pukulan, kekuatan spiritual yang dahsyat menghantam 3 Grandmaster tingkat keempat tanpa ampun, mendorong mereka mundur saat mereka memuntahkan darah dan terpental keluar. 3 Grandmaster tingkat keempat didorong mundur oleh Ning Fan, dan sambil terkejut, mereka saling bertukar pandang. Detik berikutnya, mereka tiba-tiba melompat dan membentuk garis vertikal. Orang di belakang menaruh tangannya di bahu orang di depan, tenaga dalamnya mengalir keluar dengan deras, berpindah dari satu orang ke orang lain hingga mencapai Grandmaster tingkat keempat yang memimpin. Grandmaster tingkat keempat terkemuka menarik napas dalam-dalam, wajahnya memerah saat dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Nak, terimalah tinju api milikku. Ledakan. Dia mengayunkan tinjunya dengan keras, tenaga dalam yang dahsyat membentuk api berbentuk naga, melesat langsung ke arah Ning Fan. Momentumnya cepat dan tak tertandingi, bahkan meninggalkan lorong yang nyaris hampa di udara, dengan Ning Fan berdiri menantang di ujungnya. Dalam menghadapi serangan yang mengerikan ini, para Grandmaster kelas 3 yang berada di sekitar tidak berani mendekat, malah berhamburan untuk menghindari serangan. Namun, ekspresi Ning Fan tetap tenang. Ia terkekeh dingin dan melancarkan pukulan dengan kekuatan spiritual yang dahsyat. Bang! Tinju-tinju itu beradu di udara, menghasilkan suara dentuman tumpul. Tinju api yang dilepaskan bersama oleh 3 Grandmaster tingkat keempat langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi langit yang penuh dengan kekuatan batin yang melesat ke segala arah. Ning Fan berdiri diam di tempat, sosoknya bahkan tidak bergoyang. Melihat ini, ketiga Grandmaster tingkat keempat semuanya terkejut. Serangan gabungan mereka barusan adalah sesuatu yang bahkan Grandmaster kelas 5 pun tidak akan berani hadapi secara langsung. Anak ini benar-benar berhasil menghalanginya. Apa sebenarnya tingkat kultivasinya? Sialan, pemimpin aliansi, anak ini pangkat berapa? Kata salah satu Grandmaster tingkat keempat sambil mundur ke sisi Fei Zongzi, wajahnya penuh keterkejutan.
Dua Grandmaster tingkat keempat lainnya juga mundur ke sisi Fei Zongzi, karena mereka telah mengeluarkan cukup banyak kekuatan dengan serangan itu dan perlu memulihkan diri. Wajah Fei Zongzi muram saat ia berkata dengan dingin, seberapapun kuatnya dia, hari ini dia ditakdirkan mati. Karena melawannya bersama-sama tidak efektif, saatnya menggunakan formasi untuk melawannya. Mendengar kata-kata ini, seorang Grandmaster tingkat keempat ragu-ragu, apa maksud dari hierarki aliansi? Formasi biduk. Fei Zongzi meludah sambil menggertakkan giginya. Dia lalu memanggil 3 Grandmaster tingkat 3 puncak, bersama dengan 3 Grandmaster tingkat keempat, dan termasuk dirinya sendiri, 7 orang secara keseluruhan, sempurna untuk membentuk formasi Big Dipper. Bangun! Fei Zongzi meraung, dan seketika ketujuh orang itu mengasumsikan posisi bintang-bintang Big Dipper, sebuah saluran kekuatan batin yang tak terlihat terbentuk di antara mereka, mentransfer kekuatan mereka melalui saluran tersebut. Semuanya, menyebar. Biarkan kami membunuh Ning Fan. Fei Zongzi memberi perintah, dan kerumunan itu mundur. Ketujuh orang itu bergerak maju, dipimpin oleh Fei Zongzi yang menyeringai, Ning Fan, dengan formasi biduk yang memberi kekuatan pada kita dengan kekuatan 7 orang, kau pasti akan mati hari ini. Wajah Ning Fan tanpa ekspresi, Chen Tianlang juga mengumpulkan kekuatan 7 orang. Konyol. Sampah itu, bagaimana bisa dia dibandingkan dengan kita? Fei Zongzi melayangkan pukulan ke arah Ning Fan. Rasakan kekuatan formasi biduk kami. Ledakan. Kekuatan batin yang dahsyat bergemuruh masuk, menyebabkan Ning Fan mundur beberapa langkah. Baru saat itulah Ning Fan menyadari bahwa kekuatan formasi biduk sungguh luar biasa. Chen Tianlang hanya mengumpulkan kekuatan secara dangkal. Formasi biduk bertujuan untuk memperkuat kekuatan. Kekuatan 2 orang menjadi 2 kali lipat, 3 menjadi 4 kali lipat, 4 menjadi 8 kali lipat, dan 5 bisa mencapai 16 kali lipat. Dengan 7 orang yang membentuk formasi, kekuatan yang bisa kami kerahkan adalah 64 kali lipat dari kekuatan awal. Dengan kekuatan 64 kali, aku ingin melihat apakah kau bisa menahannya. Fei Zongzi tertawa terbahak-bahak dan melompat. 7 orang dari formasi biduk segera mengepung Ning Fan, tinju mereka menghantam ke arahnya, masing-masing pukulan membawa kekuatan 64 kali lipat, sangat tangguh. Ning Fan tidak berani ceroboh dan menghindar berkali-kali, setiap pukulan yang mengenai tanah meninggalkan kawah besar. Ledakan. Di tengah suara-suara teredam, Ning Fan sekali lagi menghindari pukulan, tetapi tawa jahat Fei Zongzi datang dari belakang. Nak, kau mungkin bisa lolos dari awal, tapi tidak dari akhir. Saat kata-kata itu terucap, Fei Zongzi tiba-tiba melancarkan pukulan, menghantam punggung Ning Fan dengan kekuatan 64 kali lebih besar. Bang! Ning Fan terkena pukulan keras, ia terlempar puluhan meter jauhnya, menghantam tanah dan menciptakan kawah besar. Retakan menyerupai jaring laba-laba menyebar ke segala arah. Puh! Dia berjuang untuk berdiri, sambil memuntahkan darah, kulitnya sepucat kertas. Pukulan Fei Zongzi, dengan kekuatan 64 kali lebih besar dari sebelumnya, hampir mematahkan tulang punggungnya. Ning Fan memaksa dirinya untuk mengedarkan kekuatan spiritualnya, menggunakan seni tempering tubuh petir untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan segera kulitnya kembali bersinar sehat. Melihat ini, Fei Zongzi memperlihatkan senyum ganas. Sepertinya kau pulih dengan cepat. Sekarang mari kita lihat apakah kau bisa pulih lebih cepat daripada aku bisa membunuhmu. Suara mendesing. Saat kata-kata itu berakhir, ketujuh orang itu melompat secara bersamaan, sekali lagi membentuk formasi Big Dipper dan mengurung Ning Fan di dalamnya. Bab 378 Ning Fan hancur berkeping-keping. Serangan telapak tangan yang menggelegar. Kekuatan batin seorang Grandmaster tingkat keempat mengalir deras di telapak tangannya, melesat ke arah dada Ning Fan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tepat saat Ning Fan menghindar, dia mencengkeram tangan Grandmaster tingkat keempat, bermaksud untuk melemparkannya, tetapi dari kedua sisi, niat membunuh yang mengerikan menyerang secara bersamaan. Dua Grandmaster tingkat keempat lainnya menyerang pada saat yang sama, tinju mereka dibalut dengan kekuatan batin yang dahsyat, menghantam pelipisnya. Ning Fan tidak punya pilihan selain menghindar. Hahaha, bodoh. Ayo kita lihat kemana kau bisa menghindar sekarang. Tawa mengejek Fei Zongzi tiba-tiba meledak di atas kepala, dan tepat setelahnya, Ning Fan mendapati dirinya tidak dapat bergerak. Ternyata 3 Grandmaster puncak kelas 3 telah muncul di belakangnya pada saat yang tidak diketahui, secara bersamaan mencengkeram lengan dan kakinya. Detik berikutnya, Fei Zongzi jatuh dari udara dan meninju dada Ning Fan dengan keras. Bang! Di bawah pengaruh Big Dipper Array, kekuatan 64 kali lipat dari kekuatan normal sekali lagi mengguncang organ-organ Ning Fan dan membuat darah menyembur dari mulutnya. Pada tingkat kekuatan seperti itu, bahkan lapisan kelima dari seni tempering tubuh petir tidak dapat menahannya. Hahaha! Ning Fan, matilah untukku. Wajah Fei Zongzi berubah menjadi ganas saat dia terus memukul, tanpa henti membombardir tubuh Ning Fan. Bang bang bang. Tinju yang syarat dengan kekuatan
Kekuatan batin dahsyat itu menyerbu tubuh Ning Fan dan menimbulkan malapetaka pada organ-organ dalamnya. Dengan pukulan berat yang terus-menerus, bahkan kecepatan pemulihan dari seni tempering tubuh petir tidak dapat mengimbanginya. Ning Fan menggertakkan giginya menahan serangan Fei Zongzi dan tahu ia tak bisa terus seperti ini. Ia menarik napas dalam-dalam, kekuatan spiritual bergejolak di dadanya, dan tiba-tiba meledak. Lepaskan aku. Ning Fan melepaskan kekuatan spiritualnya tanpa ragu, memukul mundur 3 Grandmaster puncak kelas 3 yang telah mencengkeram anggota tubuhnya. Namun, Fei Zongzi memanfaatkan kesempatan ini untuk mendaratkan pukulan lain langsung ke jantung Ning Fan. Percikan. Ning Fan terpental mundur, darah muncrat dan seluruh meridian di tubuhnya meledak kesakitan saat masih di udara. Berdebar. Dia jatuh tersungkur ke tanah, seluruh tubuhnya penuh luka dan darah. Ning Fan. Lari. Jangan khawatirkan kami lagi. Dari atap, Mo Wanxing melihat situasi mengerikan itu dan berteriak, wajahnya dipenuhi kesedihan. Suanger dipenuhi campuran kesedihan dan amarah, berharap dia bisa bergegas keluar untuk membantu Ning Fan membunuh musuh. Ning Fan, kamu harus pergi, jangan khawatirkan aku. Su Yurong menangis terseduh-seduh, pandangannya kabur karena air mata dan hatinya membengkak karena menyesali diri sendiri. Kalau bukan karena dia, Ning Fan tidak akan pernah mengalami nasib seperti ini. Dia berharap dia dibunuh oleh Fei Zongzi sejak awal. Setidaknya dengan begitu, dia tidak akan menjatuhkan Ning Fan. Hahaha. Nak, hari ini tempat ini akan menjadi kuburanmu. Fei Zongzi tidak mengejar, tetapi berdiri tegak, mengambil posisi kuda-kuda dengan tangan ditarik ke pinggang. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Kekuatan batin yang dahsyat menyebar dari keenam lainnya dalam Big Dipper Array, semuanya terpusat ke Fei Zongzi. Dengan pukulan ini, aku akan mengirimmu ke surga. Fei Zongzi mencibir, terus mengumpulkan kekuatan, bersiap menghancurkan tubuh Ning Fan hingga berkeping-keping dengan satu pukulan. Ning Fan berusaha berdiri, perasaan hampa membanjiri dirinya. Bahkan dengan ketahanan fisiknya saat ini, cedera serius yang berulang menjadi terlalu berat untuk ditanggung. Apakah benar-benar tidak ada jalan keluar? Tunggu. Ning Fan sepertinya teringat sesuatu, sambil menatap cincin giok di jarinya. Salah satunya dibawa oleh Su Qingcheng, berisi warisan ibunya. Yang lainnya, dikembalikan oleh Shen Bingying, tidak hanya berisi 1 meter kubik ruang tetapi juga tepat. Di dalam cincin giok kedua, ada gugusan energi spiritual yang sangat murni, sangat padat, 100 hingga 1000 kali lebih terkonsentrasi daripada energi spiritual biasa. Tanpa ragu, dia mengekstrak energi spiritual dan menghirupnya ke dalam tubuhnya, lalu duduk bersila, menjalankan teknik kultivasinya untuk menyerap dan memurnikannya. Hahaha. Sialan, Ning Fan, terima saja takdirmu dan tunggu kematian, itu pilihan terbaikmu. Mati saja. Fei Zongzi, melihat Ning Fan duduk, mengira dia telah menerima nasibnya dan menunggu kematian, lalu tertawa semakin liar. Dia mengayunkan tinjunya dengan kuat, menyalurkan kekuatan batin 6 orang, ditambah 64 kali kekuatan itu, menciptakan angin puyuh yang dahsyat hanya dengan satu ayunan. Ledakan-ledakan-ledakan. Pukulan itu, dengan kekuatannya yang menakjubkan, meluncur ke arah Ning Fan. Ning Fan, cepat menghindar. Ledakan. Ledakan dahsyat itu menimbulkan awan debu, membentuk awan abu-abu besar, yang menyelimuti lokasi Ning Fan sepenuhnya. Hahaha. Ning Fan, oh Ning Fan. Dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil adalah takdirmu. Fei Zongzi tertawa terbahak-bahak. Mata Suanger merah padam karena marah, dan dia berteriak dengan gigi terkatup, bajingan. Kalian semua pantas mati. Wajah Mo Wanxing memucat, aku akan mengingat ini. Tim tempur khusus Phoenix tidak akan pernah melepaskanmu. Ning Fan. Ning Fan. Su Yurong menatap langit yang penuh debu, menggumamkan nama Ning Fan, air mata mengalir perlahan di pipinya. Semua orang merasa bahwa Ning Fan telah hancur berkeping-keping oleh pukulan Fei Zongzi. Pergi, cari mayat anak itu. Sekalipun hanya potongan-potongan kecil, bawa kembali. Fei Zongzi mencibir dingin, aku ingin semua orang melihat dengan jelas apa yang terjadi ketika mereka menyinggung aliansi bela diri. Seorang anggota aliansi bela diri mengangguk, berjalan menuju awan abu raksasa. Bab 379. Penyempurnaan Ki tingkat ke-9. Tiba-tiba, angin kencang menderu. Setelah itu, debu mulai mengendap, dan masa abu-abu besar itu perlahan menghilang. Namun yang terlihat adalah Ning Fan yang duduk bersila di tanah, matanya terpejam rapat, pakaiannya berantakan, namun napasnya sangat teratur. Bagaimana ini mungkin? Fei Zongzi hampir saja matanya terbelalak, karena serangan yang baru saja dilancarkannya merupakan gabungan kekuatan batin 7 orang, yang diintensifkan 64 kali lipat. Bahkan dia sendiri tidak akan mampu menahannya. Bagaimana mungkin Ning Fan terkutuk ini tidak mati? Dentang. Tepat pada saat itu, Ning Fan tiba-tiba membuka matanya dan berdiri, auranya membumbung tinggi dan tinggi, menembus langit. Tak lama kemudian,
aura ini seakan menembus ambang batas dan mencapai alam baru. Ledakan. Dalam kehampaan, suara gemuruh seakan bergema, namun, seolah tak ada yang bersuara. Hanya kehadiran Ning Fan saja yang tiba-tiba tampak berubah. Pemurnian Qi. Tingkat ke-9. Ning Fan merasakan gelombang kekuatan spiritual di dalam dirinya, membentuk senyum dingin di bibirnya. Setelah menyerap energi spiritual murni dari cincin token, dia tidak hanya memblokir serangan Fei Zongzi tetapi juga maju dalam kultivasinya. Dia menatap ke depan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Fei Zongzi, sekarang giliranku untuk membunuh kalian semua. Bajingan, apa gunanya menangkis satu pukulan? Aku bisa melancarkan serangan yang sama 5 kali, 10 kali, 20 kali lagi. Berapa kali kau bisa menangkis? Wajah Fei Zongzi tiba-tiba berubah menjadi ekspresi mengerikan. Dia mengumpulkan kekuatannya lagi, ke-6 orang yang tersisa dengan cepat bekerja sama, kekuatan batin mereka yang melonjak sekali lagi berkumpul pada Fei Zongzi. Ning Fan memberi isyarat dengan jari-jarinya, suaranya dingin, coba saja dan lihat. Fei Zongzi mengayunkan tinjunya dengan ganas, kekuatan batin melonjak seperti sebelumnya, berubah menjadi naga ganas dan meraung ke arah Ning Fan. Menghadapi naga ganas yang mendekat, mata Ning Fan berbinar, lalu dia mengangkat telapak tangan kanannya untuk menangkis serangan itu dengan pukulan. Ledakan. Naga ganas itu roboh saat bersentuhan, berhamburan ke langit sambil menghilangkan kekuatan batin. Sekarang, Ning Fan telah mencapai level ke-9 pemurnian Qi, kekuatannya tanpa disadari telah berlipat ganda beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Mata Fei Zongzi melebar, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Ning Fan memberi isyarat padanya lagi, ia bermaksud menghancurkan formasi 7 bintang utara yang dibanggakan Fei Zongzi. Fei Zongzi, yang dipenuhi rasa malu dan marah, meraung keras, dan sekali lagi melayangkan pukulannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kali ini bukan satu pukulan, melainkan 3. 3 tornado dahsyat, lebih kuat dari sebelumnya, meraung seperti naga sungguhan ke arah Ning Fan. Ledakan. Saat berikutnya, Ning Fan mengangkat tangannya dan memukul 3 kali berturut-turut. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia menghancurkan 3 pukulan Fei Zongzi hingga berkeping-keping. Fei Zongzi menjerit, terhuyung mundur beberapa langkah, darah muncrat dari mulutnya. Dia mendongak dengan penuh kengerian, hampir tidak mempercayai matanya sendiri. Lagi. Fei Zongzi ingin mengumpulkan kekuatannya lagi, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada lagi kekuatan batin yang datang dari belakang. Ketika menoleh ke belakang, dia melihat ke-6 orang dalam formasi itu berwajah pucat, jelas-jelas kehabisan energi. Sepertinya, ini adalah akhir bagi kalian semua. Suara Ning Fan terdengar dingin. Bang! Sebuah pukulan dahsyat menggelegar, aliran kekuatan spiritual mengalir deras, mengirim Fei Zongzi terbang. Formasi 7 bintang utara juga hancur berkeping-keping, dan 6 bintang sisanya runtuh ke tanah. Kaki Ning Fan terangkat, dan dia melesat ke tengah-tengah mereka bagaikan hantu, telapak tangannya menghantam 3 Grandmaster puncak kelas 3. Tidak, tolong jangan. Kami tahu kami salah. Akan tetapi, Ning Fan tidak memberi mereka kesempatan untuk memohon, telapak tangannya mendarat di kepala mereka masing-masing. Bok, 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 ketiganya menegang dan mati seketika. Anak ini terlalu kuat. Lari. Kita tidak bisa tinggal di sini dan menunggu kematian. 3 Grandmaster tingkat keempat, setelah menyaksikan Ning Fan dengan mudah menghancurkan formasi 7 bintang utara, dipenuhi kepanikan dan keputusasaan, berbalik untuk melarikan diri. Namun, bagaimana Ning Fan bisa membiarkan mereka lolos? Sudah terlambat untuk lari sekarang. Ning Fan melompat, bergerak secepat kilat, langsung mengejar Grandmaster yang terdepan. Kau, jangan bunuh aku. Wajah sang Grandmaster dipenuhi ketakutan, dan secara naluriah dia mencoba memohon belas kasihan. Ning Fan tidak membuang kata-kata dan langsung memukul kepalanya dengan telapak tangan. Berdebar. Bagaikan semangka yang diremukkan, kepala sang Grandmaster meledak dan ia pun tewas di tempat. Wus, wus. Melihat hal itu, 2 Grandmaster lainnya tidak berani ragu dan melompat mati-matian untuk melarikan diri. Tatapan Ning Fan mengikuti mereka dengan dingin dan acuh tak acuh. Kakinya melesat dengan kuat, dan bagaikan anak panah, ia dengan cepat mengejar mereka berdua dalam sekejap. Mati. Dia melayang ke udara, kedua telapak tangannya dikepalkan, dan kekuatan spiritualnya yang dahsyat melesat dengan dahsyat ke tubuh mereka. Semburan kekuatan spiritual bagaikan anak panah yang tak terhitung jumlahnya, merobek-robek organ dalam mereka. Percikan. Percikan. Keduanya memuntahkan darah, campuran organ-organ tubuh yang tercabik-cabik bercampur dengan aliran darah merah. Mereka lalu jatuh dari udara, berubah menjadi mayat dingin, tak bergerak. Setelah melakukan semua ini, Ning Fan akhirnya berbalik tetapi melihat Fei Zongzi berlari kencang ke arah Su Yurong, jelas-jelas mencoba untuk menyandera dia sekali lagi. Melihat Ning Fan telah memperhatikannya, Fei Zongzi tidak lagi menyembunyikan dirinya, mengayunkan telapak tangannya ke arah Su Yurong, sambil berteriak histeris.
Ning Fan. Saksikan wanitamu mati di depan matamu. Bab 380. Ayah dan anak saling melawan. Nona Su, hati-hati. Setelah memasuki lapisan ke-9 pelatihan Qi, persepsi, ketajaman, dan kualitas fisik Ning Fan meningkat drastis. Ia lebih suka melukai dirinya sendiri daripada membiarkan Su Yurong menderita lebih banyak lagi. Kekuatan spiritualnya melonjak di sekelilingnya, dan dalam sekejap, ia memacu kecepatannya hingga batasnya, menerjang Su Yurong bagai kilat. Ledakan. Detik berikutnya, serangan putus asa Fei Zongzi mengenai tepat di tengah punggung Ning Fan. Ning Fan mendengus pelan. Ning Fan, apa kabar? Ini semua salahku, aku telah menjatuhkanmu. Su Yurong berteriak kaget, wajahnya memucat. Ia khawatir dan merasa bersalah, namun sangat terharu. Ning Fan mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Saya baik-baik saja, Nona Su, jangan khawatir, Ning Fan meyakinkannya. Sekarang di lapisan ke-9 pelatihan Qi, ditambah lapisan ke-5 seni tempering tubuh petir, tubuh Ning Fan bukanlah sesuatu yang bisa dilukai Fei Zongzi. Wajah Fei Zongzi memucat-pucat pasi. Tanpa harapan untuk menyandera Su Yurong, ia berbalik dan berlari lagi. Masih berusaha lari. Kau pantas mati. Di tengah amarahnya, Ning Fan mengirimkan gelombang kekuatan spiritual yang dahsyat menyapu dengan punggung tangannya. Ledakan. Dengan satu telapak tangannya, dia mengirim Fei Zongzi terbang lebih dari 10 meter. Nona Su, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, kata Ning Fan dengan serius. Wajahnya tegas dan mendominasi, namun tetap mempertahankan kelembutan. Semua ini menyentuh hati Su Yurong, hidungnya sakit dan matanya merah. Fei Liang begitu ketakutan hingga kakinya tak berdaya, dan dia bergegas ke sisi Fei Zongzi. Batuk-batuk-batuk. Fei Zongzi, setelah menahan pukulan Ning Fan, batuk darah, matanya dipenuhi keputusasaan. Dia sangat menyesalinya. Kalau dia tahu anak ini kuat, kenapa dia berani memprovokasinya? Siap untuk mati. Ning Fan maju dengan langkah mantap, bagaikan gunung yang megah, memberikan tekanan yang luar biasa. Aura ini saja sudah cukup untuk meneror dan membuat ayah dan anak Fei menggigil ketakutan. Ning Fan, jangan mendekat. Ayahku adalah pemimpin aliansi bela diri Provinsi Jiang. Jika kau membunuh kami, kau akan menyinggung seluruh aliansi bela diri besar negara Xia. Jika kau tidak ingin diburu oleh para penguasa aliansi besar yang tak terhitung jumlahnya, biarkan kami pergi. Ketakutan tampak jelas di mata Fei Liang. Benar sekali. Aliansi bela diri agung. Ning Fan, kalau berani menyakiti aku dan anakku sehelai pun, aliansi bela diri agung di ibu kota pasti akan membunuhmu. Fei Zongzi berteriak histeris, seperti anak sekolah yang diganggu berlari ke orang tuanya. Hampir menggelikan. Ning Fan bahkan belum bertindak ketika tiba-tiba ia menyadari, dengan terkejut, bahwa celana Fei Zongzi basah kuyup. Ia begitu ketakutan sampai-sampai mengompol. Hentikan omong kosong tentang aliansi besar. Kalau mereka memang tangguh, biarkan mereka datang sekarang juga. Ning Fan mendengus dingin, senyumnya membuat bulu kuduk ayah dan anak Fei merinding, seakan-akan mereka telah diceburkan ke dalam gudang es. Ada apa? Ning Fan mendekat dan menatap Fei Zongzi yang basah kuyup dengan acuh tak acuh, apakah kamu takut mati? Fei Zongzi langsung layu. Tentu saja dia takut. Dia, pemimpin aliansi bela diri Provinsi Jiang yang termasyur, memiliki banyak hari baik di depannya. Akan sangat tidak adil jika mati seperti ini. Aku takut. Aku sangat takut. Kumohon jangan bunuh aku, ya. Aku tak akan berani menyinggungmu lagi, aku akan bersujud padamu, aku bersedia menjadi anjingmu. Kumohon, ampuni aku, kumohon. Fei Zongzi kini sama menyedihkannya seperti kesombongannya sebelumnya. Untuk bertahan hidup, dia membenturkan kepalanya ke tanah beberapa kali, dahinya berubah menjadi merah darah. Wajah Fei Liang memucat, lalu pucat, lalu hijau. Ia tak pernah menyangka ayahnya akan sepengecut itu. Tetapi yang tidak diketahui Fei Liang adalah bahwa Fei Zongzi mengalami momen pencerahan ketika nyawanya dipertaruhkan. Saat menghadapi kematian, pembicaraan apapun tentang martabat adalah omong kosong. Bertahan hidup adalah satu-satunya hal yang penting. Kau ingin aku mengampunimu, itu bisa diatur. Ning Fan dengan santai menendang belati yang ingin mereka gunakan untuk melukai dirinya sendiri di hadapan mereka dan berkata dengan dingin, hanya satu dari kalian, ayah dan anak, yang bisa hidup. Dalam sekejap, ayah dan anak Fei membeku di tempat. Terutama Fei Zongzi. Dia menatap Ning Fan dengan ngeri, dia tidak menyangka anak itu begitu kejam. Setelah menyadari keraguan di mata ayahnya, Fei Liang merasa seperti tersambar petir. Orang tua ini, dia benar-benar berpikir untuk membunuhnya. Tidak mungkin, dia harus bertahan hidup. Saya harus bertahan hidup. Dengan pikiran ini, Fei Liang menguatkan dirinya, tiba-tiba menerjang, meraih belati, dan dengan mata merah menusuk ke arah Fei Zongzi. Ayah. Lagi pula, ayah terluka parah dan tidak akan bertahan lama,
tapi berbeda bagiku, aku masih punya banyak kehidupan di depanku. Ayah, matilah kau. Ning Fan, aku cuma sampah, aku cuma belatung. Aku nggak berguna dan nggak mengancammu, hahaha. Untuk tetap hidup, Fei Liang terus-menerus meneriakkan bahwa dirinya sampah, semua itu dilakukannya untuk memadamkan keinginan Ning Fan untuk membunuh. Lagi pula, mengapa orang yang berkuasa peduli dengan hidup atau matinya seekor belatung? Gedebuk. Belati di tangan Fei Liang menusuk langsung ke perut Fei Zongzi. Ah! Anak yang tak tahu terima kasih. Fei Zongzi meraung kesakitan, matanya berkobar karena marah. Dia menarik kembali belati itu. Karena putranya yang pengkhianat itu mengincar nyawanya, dia tidak perlu ragu lagi. Pengkhianat. Mati. Dengan satu telapak tangan, Fei Zongzi menjatuhkan Fei Liang ke tanah dan menusukkan belati ke tubuhnya. Ah! Jangan! Tidak, ayah! Wajah Fei Liang menjadi pucat, dan dia menjerit dengan sedih. Namun Fei Zongzi dengan keganasan tak berperasaan, menusuk dengan liar sambil berlinang air mata. Tidak peduli seberapa keras Fei Liang berteriak dan memohon, pisau Fei Zongzi tidak pernah ragu sedetik pun. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.